Dan pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan menggelar muktamar di Bali pada 24 hingga 25 Agustus 2024 di tengah-tengah ketegangan politik yang berkembang dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Namun pernyataan ini bukan saja tentang nasib Muhaimin Iskandar, namun juga momen pembuktian kemandirian politik PKB di masa mendatang. Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lulu Nur Hamidah dan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Lulu, Mas Ujang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Alka. Salam. Oke, saya mau ke Mbak Lulu terlebih dahulu nih Mbak Lulu. Keputusan Caimin menggelar muktamar di tengah konflik yang sedang berlangsung ini kan merupakan pertaruhan yang besar bagi PKB. Dan di sisi lain juga langkah ini menunjukkan keyakinan Caimin bahwa ia masih memiliki kendali atas partai dan dukungan dari para akar rumputnya begitu ya, kader PKB. Bagaimana tanggapan dari Mbak Lulu sendiri? Ya, dari sejak awal sebenarnya kita melihat bahwa konflik ini kan konflik yang diciptakan ya. Jadi bukan konflik yang memang sebagai sebuah dinamika internal karena sesuatu yang memang sama-sama misalnya kita ketahui, tetapi kalau kita bisa lihat perkembangan dari ketegangan hubungan itu antara PKB dengan PBNU, ya memang saya kira publik bisa menilai ya bahwa itu bukan dari kami, kita juga tidak memulai, tetapi kemudian terjadi letupan yang ada di sana. Namun demikian dari sejak awal kita memang sudah sangat yakin, berkali-kali juga saya sampaikan di berbagai kesempatan termasuk juga di Metro, PKB itu dalam kondisi yang paling solid. Jadi saat ini, jadi PKB itu dalam kondisi solid-solidnya, kemudian struktur kita juga sangat utuh dan sangat kuat, dan kemudian kita juga memiliki harapan yang sama terhadap Gus Muhaimin karena kita melihat beliau adalah figur yang pertama tentu masih yang terbaik bagi PKB. Beliau benar-benar bisa menerjemahkan mimpi dan cita-cita besar para pendiri PKB dan tentu juga para pendiri bangsa. Dan yang ketiga tentu karena keberhasilan beliau mengkonsolidasi semua kekuatan PKB dan sebenarnya juga kekuatan eksternal ya, sehingga kemudian PKB bisa mencapai titik kemenangan seperti yang kita lihat pada Pileg dan Pilpres kemarin. Karena kami juga melihat bahwa walaupun mungkin Gus Muhaimin itu dinyatakan tidak lolos karena memang faktanya tidak lolos, tetapi itu sudah capaian yang luar biasa mengingat kondisi politik kita yang ya memang ya seperti itulah keadaannya gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada keraguan sedikit pun bagi para kader dan juga para pengurus partai di seluruh Indonesia untuk kembali mengusung Gus Muhaimin. Dan ini sudah dinyatakan di dalam Mukernas sebelumnya. Jadi Mukernas sebelumnya udah jelas tersirat. Bahkan semalam kalau misalnya kita lihat bagaimana ada keinginan yang sangat kuat bagi rekan-rekan ya dari DPW. Karena DPW itu kan membaca hasil putusan DPC gitu, bahwa keinginan PKB untuk semakin kokoh, independen dan tentu menjadi partai yang sangat modern dan ya punya kemampuan lah untuk menatap masa depan tanpa ada bayang-bayang misalnya dari PBNU gitu. Nah, ini saya kira pesan penting bahwa sikap Gus Muhaimin ini mendapatkan dukungan 100% dari para pengurus di seluruh tingkatan. Mbak Lulu, sebelum saya ke Kang Ujang, boleh ditekankan sekali lagi terpilihnya Gus Imin lagi tadi malam ini sebagai bentuk memang bahwa beliau memang sangat bagus mengorkestrasi semua kader baik kultural maupun struktural PKB terkait dengan ini. Apakah itu yang membuat beliau kembali terpilih dan mungkin juga karena manuver politiknya berdekatan dengan kekuasaan saat ini? Ya gini, semua kalau politik itu kan semua bisa menjadi sebuah variabel, tetapi variabel yang paling kuat menurut saya adalah kekokohan Gus Muhaimin di dalam menakodai PKB. Semua bisa menyaksikan bagaimana beliau memiliki ketulusan untuk menjaga PKB jangan sampai dirontokkan oleh pihak-pihak manapun, justru pihak-pihak manapun. Dan saya kira seandainya misalnya penguasa punya niat quote and quote melakukan gangguan
dukungan kepada PKB saya kira seiring dengan waktu pasti juga akan gugur dengan sendirinya. Karena apa ya? Karena bangunan ini udah sangat kuat gitu. Namun demikian kan PKB terus menjaga kewaspadaan itu sambil terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Nah, ini penting. Kenapa ya? Karena memang yang bisa mengeluarkan legalitas hasil muktamar ini kan pemerintah melalui Menkumham. Maka kenapa dari awal kita juga sampaikan kepada Menkumham termasuk yang baru seperti disampaikan oleh Gus Muhaimin, tolong Menkumham akan tetap bisa bekerja secara jernih, secara netral dan melihat satu-satunya bahwa PKB ini adalah organisasi politik partai yang menyelenggarakan muktamar secara legitimit. Dan kalau kemudian ada pihak-pihak di luar itu tentu harus dianggap sebagai pihak yang punya intens tidak baik. Dan saya kira kalau kita negara hukum ya kita kembalikan kepada hukum yang mengatur tentang itu. Nah, dari apa yang terjadi saat semalam saya kira publik bisa melihat karena sebenarnya di YouTube juga bisa disiarkan secara live gitu. Satu persatu DPW PKB menyampaikan terkait dengan prestasinya Gus Muhaimin, kemudian kemampuan melakukan konsolidasi partai. Ini yang paling penting karena merawat pikiran-pikiran yang berbeda, kemudian juga konteks sosial politik yang dihadapin oleh masing-masing itu juga tentu sangat dinamis, tetapi Gus Muhaimin bisa menyatukan itu. Nah, apa yang terjadi kemarin mah kita anggap itu bagian kecil aja dari sebuah dinamika yang anggap itu mendinamisir perjalanan partai, tetapi kami sih yakin karena apa ya? Karena kami berada di jalan yang benar. Justru pertanyaan dan juga respon dari para pejuang kita dan pengurus partai di semua daerah ya menyayangkan ya kalau kemudian ada pihak-pihak lain yang mencoba membuat gangguan karena yang memiliki kedaulatan ya itu adalah cabang-cabang dan kita tahu dari sejak awal bahwa cabang itu sudah melakukan musyawarah di tingkat daerah masing-masing untuk memberikan dukungan dan bahkan secara aklamasi permintaannya dan kemudian menempatkan Gus Muhaimin sebagai mandataris tunggal. Nah, saya kira tidak bisa kita ragukan bahwa Gus Muhaimin adalah salah satu tentu figur yang terkuat di PKB saat ini dan kita percaya kepada beliau untuk terus bisa membawa PKB ke kejayaan lah. Kira-kira seperti itu. Baik, Mbak Lulu, saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, saya ingin Anda menyoroti bagaimana muktamar PKB digelar di tengah konflik yang terus meruncing antara PKB dengan PBNU ini. Apakah ini memang disengaja oleh Caimin, apalagi sekarang kembali terpilih beliau sebagai ketum PKB, sebagai momen untuk menunjukkan diri kepada PBNU seperti itu? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya salut ya dengan Gus Imin ya. Kenapa? Pertama, punya keberanian. Bagaimana ya katakanlah ada dua hal yang sebenarnya mengincar Caimin dan PKB. Pertama itu soal kriminalisasi gitu. Yang kedua soal intervensi. Nah, kriminalisasi ini kan ya tidak terjadi gitu. Kenapa? Keberanian Caimin untuk menjadi cawapresnya Pak Anies itu luar biasa. Kenapa? Partai-partai lain misalkan seperti Partai Golkar pun yang besar gitu tidak bisa mendorong, mengusung, mendukung kadernya untuk ikut kontestasi di Pilpres yang lalu. Dan Caimin mampu yang melakukan atau membuktikan bahwa PKB independen, PKB mandiri gitu dan sangat sukses. Bagaimana saya kemarin menyaksikan ya dari pembukaan hingga tadi jam 11 malam gitu bahwa ya solid, tidak bisa dikriminalisasi dan membawa efek kenaikan suara yang begitu besar ya bagi PKB di pemilu legislatif. Dan itu capaian yang besar gitu yang harus kita apresiasi kepada Caimin. Yang kedua, di tengah-tengah intervensi gitu ya partai politik dari kekuasaan gitu. Tanda petik ya dari orang yang kuat di Republik ini. Kita terjadi minggu yang lalu di Partai Golkar. Partai Golkar tidak berdaya gitu, tidak bisa melakukan apa-apa ketika sudah di-drop ketua umumnya tokoh tertentu gitu, tidak ada perlawanan dan lain sebagainya. Tetapi kita menyaksikan PKB begitu solid gitu, begitu smooth gitu, tidak ada intervensi terjadi kepada PKB sehingga perjalanan muktamar di Bali ini berjalan dengan lancar jaya ya, berjalan dengan baik, berjalan dengan katakanlah ya aman walaupun ada dinamika sedikit, itu hal yang wajar. Tapi saya ingin mengatakan bahwa
inilah capaian besar yang dilakukan oleh Caimin, mampu apa namanya tadi menghilangkan sekat-sekat, menghilangkan ketidakberanian gitu partai yang kadang-kadang tadi bisa diintervensi, bisa dicaplok oleh kekuasaan. Dan ini tentu berbahagia ya kepada kader PKB bahwa Caimin adalah tadi pemimpin yang kuat, yang tegar, yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan kekuasaan itu. Nah, saya ingin mengatakan juga soal PBNU. Nah, Caimin juga mampu apa namanya apa ya membuat batasan antara PBNU dengan PKB. Dan ini menjadi bagian dari kesuksesan juga. Karena kita tahu bahwa PKB lahir dari ulama gitu, dari apa namanya ulama-ulama hebat di Republik ini, dan dalam konteks itu Caimin tidak bersandar kepada katakanlah apa nama pendukung-pendukung Nahdliyin, tetapi memperluas jangkauan dukungan kepada masyarakat lain, kepada konstituen lain. Dan terbukti ketika misalkan ada konflik sebelum pileg, sebelum pilpres dengan PBNU, tetapi capaian yang diperoleh oleh PKB dalam pileg sungguh luar biasa begitu. Saya menyaksikan pandangan umum ya dari DPW PKB sampai jam 11 malam, begitu mereka gembiranya, begitu senangnya, begitu riang gembiranya dengan capaian yang telah dicapai oleh PKB bersama Caimin. Oleh karena itu tidak aneh dan tidak heran kalau katakanlah pengurus-pengurus cabang ya, pengurus DPW PKB seluruh Indonesia menginginkan Caimin tadi malam itu aklamasi dan sudah terpilih secara aklamasi pula. Saya mengatakan bahwa PKB patut berbahagia, tadi intervensi tidak terjadi gitu ya, kriminalisasi juga tidak terjadi, dan ini kita bangga dalam konteks punya partai yang berjalan tadi memupuk keberanian, lalu juga menjalankan independensi, sehingga kalau kita lihat dari tema PKB ya, PKB harus memberikan solusi kepada bangsa ini. Karena persoalan-persoalan bangsa ke depan ini kan sangat besar tantangannya dan sangat berat untuk menghadapinya. Oleh karena itu, ya solusi-solusi harus diberikan kepada bangsa ini dari PKB. Saya meyakini manajemen konflik ya yang dilakukan oleh Gus Imin adalah luar biasa, mampu bagaimana mengorkestrasi, mampu memanage gitu ya, mampu membawa gerbong perubahan PKB dari katakanlah yang awalnya berada di belakang PBNU, tapi hari ini ya mampu memisahkan diri dari PBNU dan independen, mandiri, dan menghasilkan tadi suara yang besar di pileg yang Kang Ujang, lalu. kalau kita lihat kan memang sebagian dari PBNU memiliki jabatan ya di PKB. Nah, kira-kira dari pandangan Kang Ujang, ada nggak sih mungkin semacam perang batin gitu untuk menaruh loyalitas kepada PBNU atau kepada PKB begitu? Ya tentu kan sudah ada pilihan. Kita bedakan kalau PBNU itu adalah ormas, sedangkan PKB adalah partai politik, dan dalam konteks itu peran dan fungsinya berbeda. Kalau PKB tentu berjalan dalam koridor kekuasaan, ya dukung-mendukung gitu, apakah di luar pemerintahan, apakah di dalam gitu, melakukan politik elektoral dan lain sebagainya. Kalau ormas kan kalau saya melihat ya mestinya empowerment, pemberdayaan umat gitu, itu yang harus dilakukan. Apakah ada perang batin misalkan kalau ada pengurus PKB yang ada di PBNU? Saya rasa mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Karena tadi beda antara ormas dengan partai, tentu ya dalam konteks itu ya pasti ada kalau soal misalnya tidak enak gitu ya, merasa risih, dan itu hal yang biasa saja. Kita melihat misalkan batasan-batasan itu kan terjadi juga di di Pilpres yang lalu. Bagaimana misalkan Kiai Haji Marzuki Mustamar kan dipecat dari PBNU gitu ya di Jawa Timur, itu kan karena persoalan-persoalan batasan-batasan itu yang ya tidak enak dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa hak kiai juga untuk berpolitik, ya asalkan tadi ada batasan-batasan mana yang bisa dilakukan di ormas, mana yang harus bisa dilakukan di partai politik begitu. Baik Kang Ujang, justru Gus Imin saat ini mampu meletakkan garis demarkasi yang jelas antara PKB dengan PBNU semacam itu, dan ini yang bisa disebut sebagai keberhasilan dari Caimin. Ya, saya mengatakan itu ya. Kenapa? Kita lihat misalkan bagaimana ketika PBNU menarik dukungan dari PKB, ketika PBNU tidak sejalan lagi dengan PKB gitu di Pilpres yang lalu ya, di Pileg yang lalu. Bagaimana Caimin mampu merangkul dukungan konstituen lain gitu. Basis masa Nahdliinnya dijaga gitu.
tetapi memperlebar dukungan kepada segmen-segmen pemilih yang lain. Nah, ini yang menjadi salah satu kekuatan gitu, karena kalau hanya bersandar misalkan kepada PBNU, bergantung kepada PBNU, tentu suara pileg yang lalu tidak akan besar, tidak akan naik suaranya. Tetapi tadi karena mampu merawat ya konstituen dari akar rumput Nahdien, di saat yang sama memperluas dukungan dari publik yang lain, dari pemilih yang lain, dari konstituen yang lain, maka di situ kelihatan keberhasilan Caimin itu dengan Baik. pahlawan-pahlawan PKB, yaitu para caleg begitu. Baik. Oke, nah saya akan ke Mbak Lulu. Mbak Lulu, ini bagaimana nanti cara ke depan dari Pak Caimin sendiri untuk mempertahankan dukungan dari para kader PKB, apalagi kan PKB ini akan bermanuver begitu ya untuk mendukung pemerintahan yang baru. Bagaimana caranya nanti untuk menjaga hubungan ini? Ya, Caimin itu punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang beliau pikirkan ya, dan itu sampai gitu bagi kader-kader yang ada di bawah. Nah, ketika pilihan PKB untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo misalnya, itu tidak tanpa melalui komunikasi dengan rekan-rekan kita yang ada di bawah, Mbak. Jadi apa yang diputuskan oleh Gus Muhaimin tadi malam pun juga dikuatkan karena menjadi salah satu keputusan kira-kira nasihat lah dari jajaran syuro gitu, agar PKB melakukan komunikasi dan berkoalisi dengan pemerintah. Karena apa? Karena bagi kami memperjuangkan gagasan, memperjuangkan sebuah misi itu juga membutuhkan kekuasaan yang sangat efektif. Itu penting gitu. Jadi bukan sekedar kekuasaan untuk kekuasaan, tetapi kekuasaan ini memang diperlukan untuk bisa menerjemahkan dan mengawal gagasan-gagasan partai tentang sebuah perubahan. Dan itu satu hal yang biasa aja. Ya, ketika Gus Muhaimin ketemu dengan Pak Prabowo, itu juga hal yang sama. Yang kita maksudkan dengan tema perubahan itu misalnya ya memang harus ada sebuah koreksi terhadap pendekatan pembangunan, kemudian cara kita melihat hubungan misalnya pusat dan di daerah, bagaimana kemudian pembangunan ekonomi kita yang seharusnya juga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan saya kira justru hal-hal yang sangat prinsip itu ketemu dengan pikiran-pikiran Pak Prabowo, dan kita tidak kemudian membuat garis demarkasi bahwa seolah yang namanya perubahan itu kemudian temanya menjadi harus amin dan yang kemudian di sebelah sana tidak. Nah, justru karena kemudian pertemuan yang sudah didahului secara smooth ya, secara kultural itu kemudian terbangun, maka sangat mudah kemudian ini difahamin bagi teman-teman PKB yang ada di daerah sebagai sebuah strategi politik dan juga komunikasi yang memang tidak kita ragukan lagi ya, itu mampu dilakukan oleh Gus Muhaimin. Maka kenapa tidak ada penolakan? Justru yang dikehendakin oleh para muktamirin adalah kemampuan PKB untuk bersikap otonom dan tentu menjadi bagian dari koalisi yang kritis juga gitu. Karena apa? Karena memang harus ada tetap peran-peran di mana para kader kita akan menjaga keseimbangan satu sisi antara arus yang ada di bawah dan juga kemudian arus di atas, tetapi di sisi yang lain menjaga, mengorkestrasi dan memaintain hubungan dengan kekuasaan sehingga kekuasaan ini menjadi kekuasaan yang sangat efektif untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya kita ketemu pada satu visi dan misi yang sama. Nah, ke depan saya kira seperti yang kita duga juga ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin dengan kehadiran Pak Prabowo pada beberapa waktu yang lalu, kemudian juga pada saat Mukernas dikuatkan kembali dengan statementnya Pak Dasko dan juga pernyataan Gus Muhaimin, tentu PKB akan berada di koalisi pemerintahan. Nah, namun demikian kita tetap juga menjalankan fungsi-fungsi sebagai partai politik yang mengartikulasikan semua kepentingan masyarakat pada tempat yang sebaik-baiknya. Itu sih yang akan kita jalankan. Nah, yang berikutnya ya sebagai sebuah partai politik tentu kita akan berjalan sebagaimana seharusnya. Kita punya pilkada yang harus kita menangkan dan kita juga sedang memantau betul apakah hasil putusan MK ini sudah
tidak ada lagi misalnya gimmicks dari berbagai pihak, dan ini yang akan kita taatin, termasuk apakah kemudian ini akan mengubah sebuah peta koalisi khususnya yang ada di daerah-daerah, karena kita memang punya para kader-kader yang sangat layak untuk dimajukan, tetapi karena kita tidak punya tiket yang penuh sehingga kemudian kita harus berkoalisi atau bahkan menyerahkan kursi PKB. Baik, Mbak Lulu. Menarik untuk membahas beberapa hal, termasuk bagaimana manuver politik Caimin yang dulu berseberangan dengan kekuasaan justru sekarang mendekat kekuasaan. Tapi kita akan bahas kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Masih bersama kami dan juga ada Mbak Lulu Nurhamidah dan juga Kang Ujang di sana. Mbak Lulu, kami ingin bertanya dua hal yang sebenarnya sangat mendasar. Sebenarnya apa keputusan besar yang mendasari PKB akhirnya mau merangkul kekuasaan? Padahal di Pileg dan Pilpres kemarin bahkan Caimin ada di garda terdepan berseberangan dengan kekuasaan. Itu satu. Dan kedua, pasca putusan MK, apakah ini merubah banyak peta koalisi di sana? Karena kita tahu banyak kursi-kursi di daerah, khususnya PKB memiliki kursi yang besar dan bisa mengusung pasangan sendiri. Ya, kalau konteksnya Pilpres kemarin, saya kira demokrasi ini kan jelas ya menyediakan satu mekanisme di mana partai atau gabungan parpol itu bisa mengikuti kontestasi Pilpres, dan tentu partai PKB karena memiliki mandat juga di muktamar sebelumnya di Bali yang memberikan kuasa kepada ketua umumnya agar bisa running baik sebagai capres atau cawapres, maka ini yang kemudian terus diupayakan dan diikhtiarkan oleh Gus Muhaimin apapun kemudian caranya. Karena ini apa? Karena ini mandat muktamar gitu. Jadi ini bukan nafsu seorang Muhaimin Iskandar yang ingin namanya itu dicetak ke dalam lembaran kertas coblosan ya pada saat Pilpres kemarin ya, karena itu amanat dari muktamar. Jadi kalau sudah amanat muktamar ya sebuah ikhtiar yang terbaik itu pasti harus dilakukan, dan alhamdulillah pada akhirnya kan kemudian ini dicapai ya, apapun situasi dan konsekuensi yang harus diterima oleh PKB atau diterima oleh Gus Muhaimin. Jadi jangan dikira bahwa kontestasi itu berjalan mulus-mulus saja dan baik-baik saja gitu. Namun demikian ya kita harus berani keluar dari cangkang ketakutan yang terus membayangin kita semua dan banyak partai-partai yang ada di tanah air, saya kira ya. Tapi alhamdulillah karena lagi-lagi bahwa kader kami, terutama itu yang paling penting, bahwa kader PKB itu memberikan keyakinan apa yang dilakukan oleh Gus Muhaimin itu adalah langkah yang benar, dan kami ini juga melakukan konsultasi atau semacam menerima dawuh dari para kiai-kiai sepuh. Saya jelaskan kiai-kiai sepuh, saya tidak mengatakan PBNU. Maka Gus Muhaimin tentu dengan keyakinan yang sangat kuat untuk bisa maju. Nah, terkait dengan kekuasaan, jangan salah juga, PKB ini tidak pernah sama sekali kemudian benar-benar berada di luar kekuasaan, meskipun kemudian ada peran-peran kritis yang tetap harus dilakukan melalui parlemen kita di semua tingkatan. Karena apa ya? Karena di situ ada fungsi partai politik dan di situ ada fungsi parlemen yang ini sangat mampu diorkestrasi, seperti yang kata Kang Ujang tadi gitu. Gus Muhaimin di satu sisi bisa meletakkan diri dalam konteks koalisi dengan pemerintahan, tetapi yang namanya hak konstitusional anggota kita yang ada di parlemen di semua tingkatan itu kan tidak bisa serta-merta harus kemudian dikendalikan dan berseberangan dengan kehendak rakyat kalau misalkan ada situasi yang seperti itu gitu. Nah, kali ini pun juga sama. Jadi bagian dari pemerintahan adalah bagian dari sebuah ikhtiar bagaimana cita-cita kita ini kemudian ini bisa dipertemukan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah. Nah, di sisi yang lain tentu pemerintah juga membutuhkan kekuatan yang berimbang, khususnya dari PKB, karena PKB ini kan suka atau tidak kan sebagai partai politik yang punya latar belakang Islam yang terbesar di Indonesia. Tetapi kita bukan juga hanya politik yang sebagai Mbak Lulu yang Islam, memang harus dinamis, dan bagaimana juga Caimin meletakkan posisinya sebagai ketua umum agar bisa juga mendengar diskusi dari para kader-kadernya. Nah, saya akan Mas Ujang kembali. Mas Ujang, masih adakah potensi rekonsiliasi antara PBNU dan juga PKB, atau malah harus rekonsiliasi agar persepsi publik juga kita juga baik untuk kedua organisasi ini?
Ya, kalau bagus sih islah ya, kalau bahasa kalangan Nahdliyin itu ya, rekonsiliasi bahasa kita. Ya itu yang bagus agar apa? Agar kekuatan apa namanya NU dan PKB itu bersatu. Dan itu ya selalu ada jalan, tapi tidak sekarang kelihatannya. Tetapi apapun itu, PKB sudah mampu melewati ya masa-masa kritis, masa-masa di mana ketika misalkan berseberangan dengan PBNU, tetapi PKB tetap eksis, PKB tetap besar, PKB tetap mampu tadi mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia, terbukti dengan kenaikan suara yang luar biasa di Pileg 2024 yang lalu. Oleh karena itu ya soal tadi ya rekonsiliasi Islah menurut hemat saya perlu dilakukan juga, karena memang Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin pernah mengatakan ya siap juga menjadi penengah. Tapi dalam konteks itu apapun yang terjadi ke depan, PKB sudah mampu menjalankan perannya sebagai partai yang independen, yang tadi kata Mbak Lulu yang otonom ya, sehingga bisa membangun bangsa ke depan, memiliki solusi yang besar untuk bangsa ini. Baik, baik Kang Ujang, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ujang. Mbak Lulu, berarti memang PKB juga ada keinginan untuk islah ya dengan PBNU ya, seperti kata Kang Ujang ini. Singkat aja. Ya, PKB ini kan tidak pernah memulai konflik ya. Jadi karena kita tidak memulai ya maka kita percayalah kepada jalannya semesta untuk membuat keadaan yang lebih baik. Saya kira sih lebih di posisi itu. Kalau sekarang ya biarkan bagaimana situasi berjalan secara alamiah. Wong kita ini yang tidak memulai gitu ya. Tapi saya percaya dan kami semua juga percaya bahwa ya mekanisme alam itu akan menjadi pembentuk yang menguatkan kami semua, dan justru ini akan punya hikmah yang sangat besar bagi PKB dan itu kita buktikan pada saat Pileg dan Pilpres kemarin, dan ini yang akan terus kita jaga momentum ini. Kita tidak ingin berkonflik dengan siapapun gitu ya, termasuk dengan PBNU, tetapi kita juga tidak akan menyonyolkan diri untuk kemudian yang harus hadir, apalagi kemudian dalam kondisi seperti seorang yang terpidana yang harus melakukan klarifikasi nggak pada posisi itu. Jadi sebagai sebuah partai politik kita punya landasan konstitusi dan kita akan menjaga marwah kita juga sebagai para partai politik. Ya. Baik. Bersedia untuk islah tapi punya positioning yang jelas juga. Terima kasih Mbak Lulu Nur Hamidah dan juga Kang Ujang pengamat politik. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.